Aku di sini berusaha merealisasikan keinginanku, sebuah lembaga yang mungkin terdengar asing, tapi bagiku menyimpan banyak kisah. Salah satunya tahfiz, program wajib dan gerbang utama menuju pintu Allah. Aku pikir dengan begitu aku bisa semakin termotivasi untuk terus dekat dengan Al-Quran. Al-Quran dengan berjuta kebaikannya. Seperti yang kalian ketahui, Al-Quran dengan berjuta kebaikan di dalamnya tentu akan membagikan kebaikannya kepada siapapun yang menghafalnya. Jangankan untuk menghafal, membacanya saja Allah berikan pahala sesuai sabda Nabi yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kebayang dong kalau setiap hari ngafal Quran, otomatis pasti membaca dan mengulang-ulangan bacaannya. Biar ingat berapa banyak kebaikan yang tidak kucoba. Aku khawatir malaikat kelelahan menghitungnya. Selain pahala yang diberikan, Allah juga menjanjikan akan memakaikan sebuah mahkota bercahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari pada orang tua yang anaknya mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Mungkin dengan cara itu setidaknya kita bisa membahagiakan orang tua. Amin. Ditambah lagi Al-Quran adalah obat dari semua sumber obat. Obat pusing, obat mual, obat susah tidur, dan obat hati terutama. Luar biasa kan? Ini baru sebagian kecil, masih banyak yang lain yang Allah janjikan bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Dan semua ini menjadi motivasi terbesarku untuk bisa menghafal Al-Quran. Tapi ternyata ujian yang kualami tak seindah yang kubayangkan. Nah, di sini aku ingin berbagi tentang godaan yang aku alami dan tips-tips untuk mengalahkannya. Wa imma nuriyannaka ba'dalladzi bosan. ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهتدوا من أضل الله. Nggak bisa masuk ini. Huwallazi ja'alakum khaifa fil ard. Jihan, kita ada tugas tahu? Hah, tugas? Iya, tugas. Wah, yuk ngerjain yuk. Ayo. Udah ya, goda-godaan yang pastinya teman semua ngalamin setiap kalian lagi ngaji atau ngafal Quran. Dari godaan tadi ada tips-tipsnya nih. Yang pertama, kuatkan niat. Jadi kalau kita ngalamin semua godaan yang disebutin, itu yang pertama harus kuatkan niat. Ingat lagi ke niat awal. Kalau niatnya tadi mau ngaji, ya ingat lagi niat awal mau ngaji. Kalau kita mau ngafal, apalagi mau ngafal, terus ngantuk, malas, dan godaan lainnya, kita ingat lagi ke niat awal kalau kita mau ngafal. Kalau kita nurutin hawa nafsu kita nih, males, ngantuk, dan sebagainya, ya kita nggak bakal hafal-hafal. Hafalan kita nggak bakal masuk-masuk. Yang kedua, belajar buat istiqomah.
ini sulit nih. Jadi ibarat istiqomah itu kalau kita ngerjain sesuatu, kita harus terus-menerus. Jangan setengah-tengah, jangan berhenti tengah jalan tiba-tiba. Karena sebaik-baiknya pekerjaan itu adalah yang terus-menerus. Yang ketiga, kita harus pintar-pintar cari teman. Cari teman itu yang selalu ingatkan kita, terus juga yang selalu ngajak kita ke arah yang baik dan ke jalan yang lurus. Yang keempat, kita harus selalu berpikir positive thinking. Kayak misalnya kita di perenggan jalan lagi ngafal nih, kita susah nih ngafalnya. Nah, itu jangan langsung putus asa. Kita harus berpikir positif kalau kita bisa, walaupun dengan susah payah. Terus juga kalau ada goda-godaan lainnya dalam perjalanan kita menghafal atau membaca Quran dan yang lainnya kayak misal, Kak, saya belum bener nih tajwidnya, atau dan lain sebagainya. Itu juga kita harus berpikiran positif kalau kita pasti bisa. Dan setiap cobaan itu, setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada pelajaran yang selalu kita ambil.